Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Oke, langsung aja sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wajah. Jadi begitu ya, Butong ya. Podcast agak-agak aneh, agak-agak aneh. Aduh, aneh lah. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang dan tadi diawali dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Utong jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah lama kita tidak konten ya. Dan kali ini kita mau konten karena apa? Karena ya pengen konten aja jadi begitu. Jadi mungkin langsung aja gitu ya, wajar topiknya apa gitu biar kita berbincang-bincang gitu ya. Butong dengan wajar. Jadi apa nih topiknya kira-kira nih? Ditunggu. Nah, kali ini topiknya nih ya, Butong judulnya. Masih dipikir dulu. Hal-hal yang gak penting yang membuat merugikan orang. Nah, jadi itu judulnya. Hal-hal yang gak penting dan merugikan orang. Nah, jadi pada topik kali ini judulnya ya langsung aja kita bahas. Hal-hal yang gak penting dan merugikan orang. Jadi salah satu kasus lah. Jika kalau ada kehidupan diri kita maupun di lingkungan sekitar maupun dimanapun ya pasti ada lah. Jadi dalam kasus gini, misalkan ada di suatu daerah Anda ini kan, saudara sekalian, misalkan kalau ada orang nih di daerahmu gitu kan, mengungsi kesana kemari sampai ya misalkan lah sampai misalkan ada yang lapor, ada adu domba segala macam itu sangat aneh dan merugikan gitu ya, misalnya di daerah Anda gitu misalkan dimanapun kapanpun. Karena apa? Kalau misalkan ada permasalahan pribadi dan sampai kemana-mana dan padahal itu kesalahan Anda, nah seolah-olah kayak pasti Anda pun nggak mau dong disalahkan pasti ya orang lain tersebut. Karena apa? Tidak mencari suatu sumber yang pasti di mana keberadaan kesalahan tersebut sehingga menimbulkan permasalahan. Jadi begitu ya, suatu masalah harus dicek dulu betul atau enggaknya. Jadi begitu. Jangan kita egois sana kemari. Jadi disitulah ketika kita malu otomatis malah kita mengucapkan minta maaf gitu. Karena ini bilang dia benar jadi gitu kalau udah diamatin. Itu poin-poin kalau misalkan salah satu ada kasus di diri Anda gitu ya. Hal yang nggak penting yang membuat merugikan orang jadi gitu. Jadi kan malu sendiri itu yang poin pertama. Dan kemudian ketika daerah Anda nih ada suatu tempat usaha. Nah kan nggak ada mengusik mereka. Dan di daerah Anda itu ada orang yang parkir. Pasti pun ya gimana ya pasti pun ya gak suka dong. Karena nggak ada pernah mengusik. Nah sekali diusik nanti kayak mana. Jadi gimana ya. Serba salah dan bingung gitu. Jadi sering mengerti kenapa pentingnya mengerti itu baik. Dan ketika kita ada salah gitu, kita ya minta maaf.
Jangan seolah-olah kita nggak salah. Itu misalnya kalau ada di daerah kalian, jadi gitu ya. Nggak menyalahkan sesuatu, cuman saling mengerti lah gitu. Kok kita nggak ada mengusik, jangan mengusik orang, begitu. Jadi harus ngerti lah, bijak-bijak dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau misalnya di daerah Anda ada usaha dan merugikan wilayah kalian, jangan seperti itu. Jadi kesannya nggak baik, jadi begitu ya. Jadi saling-saling mengerti. Jadi itu adalah suatu gambaran di mana misalnya contoh daerah Anda hal yang nggak penting merugikan orang dan itu terjadi itu sangat fatal guys. Dan ketika orang yang benar mau ngomong, Anda itu diam aja. Dan kalau bisa lengkap ingin minta maaf. Karena apa? Ya mereka ngomong gitu karena mereka nggak mau dong diusik wilayahnya ataupun hal-hal yang nggak penting menimbulkan perpecahan. Kayak aku contoh misalkan, ya aku sih nggak pusing sih misalkan orang mau ngomong apa, yang penting kalau ada yang misalkan mengganggu jangan gitu loh lakukan. Ya kalau misalnya ganggu ya to the point, jadi begitulah pada intinya. Jadi jangan mencari kesalahan duluan kalau nggak mau diganggu, jadi gitulah. Harus ngerti kita, jangan seolah-olah kita nggak punya salah dan santai-santai aja, itu nggak baik kawan. Itu misal kalau ada di kehidupan Anda seperti itu, lebih baiknya tegas. Mengapa harus tegas? Agar kita tidak gampang dibodoh-bodohin, dan jangan bangsa kasihan, bukan masalah saudara atau gimana, emang betul, cuma kita harus ngerti lah gitu. Kalau kita nggak tegas maka diri kita dilecehkan sama orang, jadi begitu. Mungkin begitulah Butong, kita harus saling mengerti dan bijak lah, sama-sama menjaga gitu ya perasaan orang, jadi begitulah Butong. Suatu obrolan yang bagus gitu ya, wajar ya. Kalau menurut dari Butong sendiri, hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak penting yang membuat merugikan orang ini sangat bagus judulnya. Aku pun ya sependapat juga gitu ya. Jadi Butong sependapat dengan wajar. Jadi ya begitulah. Saya pun begitu juga. Misalkan ada yang kasus serupa, ya pasti ya kalau dari diri Butong ya mempertahankan hak. Kenapa? Kita kalau nggak tegas dileskan orang, kadang tegas aja, kadang bisa dileskan orang. Nah, kalau kesannya tegas ini memang bagus, cuman kalau yang nggak paham, pasti kita disalah-salahkan gitu loh, yang beginilah, yang begitulah. Kalau misalkan di belakang itulah beda cerita lah, nggak terlalu ambil pusing kalau orang mau cerita kita di belakang. Tapi kalau ya nampak kita satu the point, langsung aja sikat gitu. Biar apa? Biar paham gitu loh. Biar orang paham dan orang tidak seenaknya dengan diri kita, jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang pernah mengganggu dan diganggu, setelah orang itu ngomong, Anda jangan marah. Kenapa? Karena dia posisinya benar. Dan kalau ketika Anda mencari masalah, Anda soal kayak disalahkan, itu namanya Anda tidak adil namanya dalam bersikap kebijakan. Bedakan yang mana yang bijak, mana yang tegas, atau yang mana apa, itu harus kita ngerti. Kalau posisinya kalau ada orang merugikan atau gimana, ya aku ya to the point aja, tegas gitu. Ya aku ya nggak benci juga ke orangnya, cuman harus membedakan gitu lah. Aku kan gini juga kan, belajar sih dari kemasyarakatan, berpikir secara logika, psikolog gitu. Jadi biar orang itu nggak menganggap wah mentang-mentang gini
sok kali nggak gitu juga. Jadi kita itu harus bisa membedakan sifat-sifat. Kalau aku mau ngikutin gaya sikap orang, kok misalnya nih dijahatin, dah males Wak. Misalkan mau beli atau apa gitu kan. Kalau ya netral aja ya, beli ya beli kalau aku ya, kata orang ya nggak menyalahkan juga gitu ya. Cuman berpikir gitulah, gitu loh. Jadi saling-saling lah mengerti sama gitu. Nggak baik kalau yang namanya sifat menang sendiri itu nggak bagus. Nah, kalau posisinya Anda salah, menyalahkan orang, ataupun sampai gosip sana sini itu terserah kalian lah. Cuman lucu aja gitu kalau kalian mengkambing hitamkan adu domba, walaupun kalian yang salah. Seolah-olah jadi apa yang salah ya terserah Anda lah, Maha Kuasa yang tahu. Ya, jadi pada intinya kalau ada di kehidupan Anda seperti ini gitu ya, lebih baik Anda to the point tegas. Ya terserah orang mau ngomong apa. Saya diem aja, orang makin ngelunjak gitu loh. Dan nggak usah perlu takut untuk menyatakan kebenaran. Kalau kita takut menyatakan kebenaran, sampai kapanpun gitu-gitu aja. Jadi begitulah kalau dari Butong. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih dari Butong gitu ya. Mungkin dari tuan rumah ada yang mau disampaikan gitu. Itu kok dari tambahan dari Butong ya. Jadi seperti itu. Kira-kira kawan-kawan sekalian, semoga Anda paham. Dan di sini kita ini udah istilahnya udah 20 lebih, harus kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu, mana yang sifat tegas, bijak dan segala macamnya kita harus memahami. Jangan kita mau pakai menang sendiri. Oh, gini-gini orang ini begini-begini. Jangan. Kalau misalkan Anda masih sifat gitu, berarti pemikiran Anda belum maju. Jadi wajar aja lah karena kalian nggak merasakan suatu hal yang dirasakan orang itu. Kalau kalian maju dan berpikir secara dewasa, posisinya seperti orang itu, pasti Anda merasakan, oh ya ya, betul juga ya, begini juga ya. Nah, jadi begitulah. Harus saling belajar dan mengerti satu sama lain. Kalau Anda nggak mau malu, ya jangan buat malu. Jadi begitu. Nah, jadi begitulah kawan-kawan sekalian dimanapun berada. Dan terima kasih juga kepada Butong telah menambahkan kata-kata yang sangat bagus. Sehingga kita saling belajar dari antara obrolan dari Wajal maupun Butong. Sehingga kita bisa nih memilah-milah mana yang bagus, mana yang enggak. Dan sifat-sifat tadi agar supaya apa? Biar kita bisa berubah dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu. Jadi mungkin itu aja. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, Wajal undur diri. Jadi begitu. Jadi dalam video kali ini tidak ada menyalahkan, cuman kita harus berubah. Jangan seperti itu aja. Itu aja, sekian dan terima kasih. Saya Wajal pamit undur diri dan saya ulangi apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan ini sudah sharing komunikasi. Jadi itu aja. Dan minta maaf dan Wajal akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dan begitu juga dengan Butong dan pamit undur diri dan sama apabila ada salah kata, mohon maaf. Ini sekedar sharing dan pembelajarannya biar kita berubah. Dan Butong akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Dan begitulah para teman-teman sekalian hadirin, semoga terkesan dan semoga terinspirasi. Dan kalau nggak terinspirasi ya nggak masalah.
Jadi begitu dan terima kasih.